Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di SD Negeri 1 Sidoarjo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon izin di sini saya ingin menyampaikan aksi nyata diseminasi budaya positif pada modul 1.4. Sudah kenal semua ya Bapak Ibu? Belum. Saya Maharani dalam bentuk
Bu Vika gak ketok rek. Di sini sebelum memasuki kurikulum determinasi budaya positif, seperti di kelas ya, kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Yang pertama adalah contoh mengatik menghargai siapapun. Yang kedua menjadi pilihan yang baik. Yang ketiga tadi sudah disampaikan oleh Bulia ya. Terima kasih atas sarannya, yakni tepat waktu. Yang keempat yaitu kita perlu ada SOP. Selanjutnya di sini tentang budaya yang disampaikan yaitu tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam studi restitusi. Selanjutnya disiplin positif. Kira-kira setelah mendengar ada disiplin, buku kita tadi sudah menyampaikan disiplin itu apa buku kita tadi? Peraturan disiplin pada peraturan yang telah disepakati. Ya, terima kasih. Disiplin itu patuh pada peraturan yang sudah disepakati. Selanjutnya menurutnya dunia tadi disiplin positif adalah disiplin yang dibentuk bersama-sama yang kemudian menjadi budaya positif. Selanjutnya di sini pengertian dari disiplin positif. Di sini saya hanya mengambil poin-poinnya saja, merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, menunjukkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya dalam disiplin positif ini dapat mengontrol diri anak untuk melakukan segala tindakan. Nah, di dalam disiplin positif, sebelum membuat keyakinan kelas, ini kita mempunyai 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama bersifat bertakwa, ini berkebinekaan global, kreatif dan kebenaran. Itu sudah apa semua ya? Oke. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 poin yang kami ambil. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua ingin mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang ketiga ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Selanjutnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan ketika mendengar kata keyakinan kelas? Di sekolah anak-anak belajar, anak-anak di sekolah ingin menuntut ilmu biar pandai. Oh, keyakinannya Bener yakin? Sekolah keyakinan. siap jawab terus dulu. Terima kasih Jody atas pendapatnya. Di sini kita tidak ada benar salah, sama-sama belajar. Kalau keyakinan kelas menurut ini tujuannya ingin di sekolah itu supaya menjadi yang pandai. Selanjutnya kira-kira kalau
nggak punya lauk katanya Bu Tuti. Nah kira-kira alasannya yang pertama karena ia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang sehingga dia butuh untuk bertahan hidup. Yang kedua, dia merasa senang jika temannya membagikan, dia ingin mencari perhatian, dia membutuhkan kasih sayang. Yang ketiga, karena semuanya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Ini berarti dia ingin memiliki kekuasaan. Yang selanjutnya, dia merasa bosan karena juga makanannya yang dibawa dari rumah dia sama setiap hari, sehingga dia ingin mencoba makanan temannya, namun caranya yang salah. Dia ingin memiliki kesehatan. Selanjutnya, alasannya yang kelima, karena ia iseng saja dan ingin melihat temannya sedang marah. Dia ingin juga karena ia ingin menyenangkan saja. Selanjutnya, Yang harus dilakukan oleh guru ketika anak melakukan begitu. dia melakukan kesalahan. Oh iya, kesalahan. Kesalahan. Yang pertama ada 5 macam. Guru sebagai guru sebagai pembuat kesalahan, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada posisi kontrol yang sesuai, yaitu guru sebagai manajer. Ini contoh saya melakukan revisi. Jadi ada satu anak yang mengambil barang temannya tanpa izin, sehingga temannya marah, kemudian ulangi. Selanjutnya tanggapannya ketika ada siswa yang bermasalah, siswa yang bahwa cara menangani memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ini saya pada tugas menanyakan apa alasan ketika dia mengambil barang milik temannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan kira-kira perbuatannya tadi salah atau benar. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang mereka langgar ketika mengambil barang milik temannya. Selanjutnya ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar
macam posisi kontrol. Posisi kontrol itu kira-kira yang jenengan tahu apa? Yang jenengan pahami. Posisi kontrol berarti posisi Yang harus dilakukan oleh guru ketika anak melakukan begitu. ya melakukan kesalahan. Oh iya, melakukan kesalahan. Kesalahan. Yang pertama ada 5 macam. Guru sebagai pengurus, guru sebagai pembawa alat, guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagainya. Selanjutnya ada posisi kontrol yang sesuai, yaitu guru. Ini contoh saya lakukan restitusi. Jadi ada satu anak yang mengambil barang temannya atau sehingga dia temannya marah, kemudian ditolak ulang. Selanjutnya tahapannya ketika ada siswa yang bersalah, seperti yang disampaikan oleh Bu Ella tadi, bahwa cara menjalaninya ya dengan sedikit restitusi. Yang pertama menstabilkan cerita, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini saya pada tugas menanyakan apa alasan ketika dia mengambil barang temannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan kira-kira perbuatannya tadi salah atau benar. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang mereka langgar ketika mengambil barang temannya. Selanjutnya Bisa lagi ya? Nah, selanjutnya ketika seseorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar, maka mereka memiliki alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh seperti yang disebutkan Bu Ella, kuliah, Bu Putih, dunia, dan kita sudah berita bahwa kebutuhannya yang paling mendasar yaitu lanjut, tetap sayang, bertahan, dan kebebasan tetap semangat. Selanjutnya, studi kasus Dr. Nicholas Zulaika
bukan begitu. Ya, melakukan kesalahan. Oh iya, kesalahan. Kesalahan. Yang pertama ada 5 macam. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat perasaan semangat, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Selanjutnya ada posisi kontrol yang sesuai, yaitu guru sebagai manajer. Ini contoh saya lakukan restitusi. Jadi ada satu anak yang mengambil barang temannya tanpa izin, sehingga dia temannya marah, kemudian dilepas iklannya. Selanjutnya tanggapannya ketika ada siswa yang bermasalah, seperti yang disampaikan bahwa yang mengajukannya menanyakan apa alasan ketika kemudian validasi tindakan yang telah menanyakan kira-kira perbuatannya tadi salah atau benar. Selanjutnya menanyakan keyakinan, kira-kira keyakinan apa yang mereka langgar ketika mengambil barang temannya. Selanjutnya terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada yang ditanyakan, Ibu monggo, silakan. Isi lagi ya. Bapak Ibu,
Ya, Tadi kan Bu Galuh Bella. iya. Tadi kan Bu Galuh menemui anak yang melakukan kesalahan ya. Bagaimana cara Bu Galuh untuk mengatasi anak yang berbuat salah tadi? Ya, terima kasih Bu Ella atas pertanyaannya. Yang pertama, ketika saya menemui ini namanya apa? Oh, namanya Vanessa. Dia ini mengambil pensil temannya. Kemudian temannya itu bertanya, dia tidak jujur. Dia itu berbohong. Lalu akhirnya bertengkar gara-gara pensil. Kemudian saya panggil, saya tanya alasannya kenapa kok mengambil pensil temannya. Alasannya karena pensilnya ketinggalan. Kemudian setelah itu bagaimana cara yang baik ketika mengambil barang itu? Yang harusnya saya bilang dulu, katanya seperti itu. Kemudian setelah menanyakan latar belakangnya kenapa melakukan perbuatan tersebut, maka memvalidasi kira-kira tindakannya Mak Elsa itu benar apa salah. Kalau mengambil barang temannya itu mengambil tanpa izin itu benar apa salah? Dia bilang, ya Bu salah. Kira-kira kapan Mak Elsa mau memperbaikinya? Saya tanya seperti itu, anaknya menjawab, ya Bu mulai besok. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan perbuatan tersebut salah atau benar, kemudian menanyakan selanjutnya, langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinannya. Kira-kira nilai apa yang ada di kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, yaitu nilai nilai menghargai teman, kurang menghargai teman. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Anaknya menjawab, saya ingin menjadi anak yang jujur. Kemudian jadi anak yang baik, jujur dan tanggung jawab serta menjaga kerukunan. Mengambil pensil temannya, kemudian temannya itu bertanya, dia tidak jujur, dia itu berbohong. Lalu akhirnya bertengkar gara-gara pensil. Kemudian saya panggil, saya tanya alasannya kenapa kok mengambil pensil temannya. Alasannya karena pensilnya ketinggalan. Kemudian setelah itu bagaimana cara yang baik ketika mengambil barang itu? Yang harusnya saya bilang dulu, katanya seperti itu. Kemudian setelah menanyakan latar belakangnya kenapa melakukan perbuatan tersebut, maka memvalidasi kira-kira tindakannya Mak Elsa itu benar apa salah. Kalau mengambil barang temannya itu mengambil tanpa izin itu benar apa salah? Dia bilang, ya Bu salah. Kira-kira kapan Mak Elsa mau memperbaikinya? Saya tanya seperti itu, anaknya menjawab, ya Bu mulai besok. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan perbuatan tersebut salah atau benar, kemudian menanyakan selanjutnya, langkah selanjutnya itu menanyakan keyakinannya. Kira-kira nilai apa yang ada di kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, yaitu nilai nilai menghargai teman, kurang menghargai teman. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Anaknya menjawab, saya ingin menjadi anak yang jujur. Kemudian menjadi anak yang baik, jujur dan tanggung jawab serta menjaga kerukunan. Selanjutnya, saya tanya alasannya kenapa kok mengambil pensil temannya. Alasannya karena pensilnya ketinggalan. Kemudian setelah itu bagaimana
tindakannya Maesa itu benar apa salah? Kalau mengambil barang rumahnya itu mengambil tanpa izin itu benar apa salah? Ya benar. Ya Bu salah. Kira-kira kapan Maesa mau memperbaikinya? Saya tanya seperti itu, anaknya menjawab, ya Bu mulai besok. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan perbuatan tersebut salah atau benar, kemudian menanyakan selanjutnya, kata selanjutnya itu menanyakan keyakinannya. Kira-kira nilai apa yang ada di kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, yaitu nilai menghargai teman, kurang menghargai. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Anaknya menjawab, saya ingin menjadi anak yang jujur. Kemudian menjadi anak yang baik, jujur dan tanggung jawab serta menjaga kerukunan. Selanjutnya, saya minta untuk kedua siswa tersebut untuk memberikan tanggapan. Sama juga. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Galuh bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Menempati acara yang terakhir yaitu penutup doa. Kepada Ketua dipersilakan. Amin. Terima kasih disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Maharani dari SD Negeri 1 Sukorejo, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Endang Faridatul Hasanah SPD selaku Kepala Sekolah Negeri 1 Sukorejo, di mana tempat Bu Galuh mengajar. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Galuh yang masuk seleksi guru penggerak angkatan 11. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Diseminasi pengimbasan yang dipaparkan oleh Ibu Galuh Maharani merupakan aksi nyata modul budaya positif dalam program guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini memberikan dampak yang positif di lingkungan sekolah kami. Semoga materi yang disampaikan oleh Bu Galuh akan menjadi contoh dan diimbas oleh Bapak Ibu guru di SD Negeri 1 Sukorejo, supaya anak-anak menjadi lebih disiplin, sehingga meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan meningkatkan penguasaan siswa terhadap capaian pembelajaran.
Selamat pada Bu Galuh Maharani yang telah melaksanakan diseminasi budaya positif dengan lancar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mahiroti Husnia, rekan dari Ibu Galuh Maharani, CGP Angkatan 11. Setelah saya mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Galuh, saya mendapatkan banyak pengalaman, utamanya kontrol guru. Salah satunya adalah sebagai manajer. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, utamanya ketika menangani anak. Jadi anak itu tidak hanya kita salahkan atau hanya langsung kita mendapatkan hukuman. Kita harus memberikan pemahaman kepada anak dengan cara memberikan restitusi, segitiga restitusi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa berbagi dengan teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuti Syarofa. Saya rekan dari Ibu Galuh Maharani, CGP Angkatan 11. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif oleh Ibu Galuh, saya semakin mengerti cara menangani siswa yang nakal atau dia mempunyai kesalahan. Tidak hanya kita harus memarahi dia atau kita harus menjudgment dia, tapi kita bisa menanganinya dengan kita bisa menangani anak tidak hanya dengan menjudgment, tapi kita pendekatan dulu dengan anak itu, apa kesalahan itu, apa yang membuat anak itu seperti itu, kita jadi bisa pendekatan, dia juga merasa anak itu kita perhatikan. Jadi kami lebih tahu tentang diseminasi itu sebenarnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Salsabila, saya dari kelas 3 SDN 1 Sukoharjo. Saya sangat senang saat berada di kelas karena di kelas sering berdiskusi, banyak permainan. Bu Galuh juga sabar dalam mengajar kita dalam penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.